Untuk membahas tradisi ritual yang menjadi semacam kewajiban bagi sebagian orang dan mengapa masih terjadi di era modern saat ini, saya terhubung dengan sosiolog Universitas Erlangga, Tuti Budi Rahayu. Selamat pagi, Bu Tuti. Selamat pagi, Ya, Mas. kalau kita berkaca pada kasus ritual maut di Jember yang ternyata memang bertujuan untuk membuang sial, mengapa orang Indonesia masih mempercayai tradisi serupa, bahkan acara yang terkesan klinik, Bu, misalnya? Iya, ada dua perspektif atau dua teori yang bisa menjelaskan fenomena ini ya. Yang pertama itu adalah ada sekelompok masyarakat yang mengalami situasi yang uncertainty, ketidakpastian atau kekacauan dalam hidupnya gitu ya. Kemudian dia merasa dia tidak mampu menghadapi situasi ini. Nah, karena ketidakmampuannya itu maka mereka mencari sandaran dalam tanda petik ya. Sandaran di sini adalah sesuatu yang dianggapnya bisa mengubah nasibnya. Salah satunya adalah kekuatan magis atau supranatural yang mungkin banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam konteks masyarakat dengan situasi yang tadi ya, uncertainty tadi. Kemudian perspektif yang kedua melihat bahwa ada kelompok juga masyarakat yang mengalami alienasi atau keterasingan atau ya keterasingan itu disebabkan oleh berbagai faktor-faktor sosial, misalnya kesenjangan sosial, persoalan politik, ekonomi dan sebagainya, sehingga mereka merasa terbebani gitu ya, menimbulkan beban bagi orang-orang yang menjadi korban dari kesenjangan tersebut. Nah, jalan untuk membebaskan diri dari keterasingan itu, ya, maka ia melakukan berbagai macam ritual ya, semacam stress release mungkin dalam konteks psikologi ya, dengan memunculkan kesadaran palsu. Dengan cara apa? Ya, mempercayai ajaran-ajaran yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak rasional, tapi bagi mereka itu menjadi salah satu jalan untuk melepaskan ketegangan itu. Dan itu menjadi sesuatu yang efektif untuk menghilangkan kondisi yang dia merasa teralienasi. Dan itu menjadi suatu ritual yang terus-menerus dilakukan dan menjadi candu bagi dirinya. Ini salah satu pemikiran dari Karl Marx sebetulnya. Iya. Baik Bu, kalau tadi ada dua pertimbangan adalah keterasingan, kemudian kondisi ketidakpastian atau uncertainty. Apakah ini juga bisa digambarkan dengan ada salah satu korban yang dia adalah seorang aparat negara ataupun petugas keamanan ya Bu ya di sini ya, Ya, dan tidak memandang berarti ada kelas sosial, pendidikan atau profesi Bu. betul. Jadi kasus yang saya juga kaget ya, kok ada orang yang mungkin kita lihat dia punya posisi, punya pekerjaan yang mapan gitu ya, kemudian punya pendidikan, berpendidikan gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa ini justru di Amerika ya, tidak di Indonesia ya. Amerika adalah negara superpower di mana Hmm. ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang Amerika itu pernah mengalami kejadian yang supernatural dan itu menjadi sesuatu yang dianggapnya atau dia percaya pada itu, dan hampir setengah perempuan yang diteliti mengaku pernah merasakan kehadiran roh-roh spiritual semacam itu Mhm. gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang mengikuti aliran-aliran yang semacam itu gitu ya. Mhm. Bisa juga karena ya orang yang merasa dirinya mengalami relasi yang tidak seimbang, relasi kuasa yang tidak seimbang. Mungkin di lingkungan pekerjaannya, di lingkungan sekitarnya, sehingga dia merasa dia adalah seperti yang saya katakan tadi ya, stress release-nya, dia mencari sesuatu yang bisa membuat dia merasa lebih tenang. Dari penjelasan polisi kan juga dikatakan bahwa kenapa mereka melakukan itu, ingin mencari ketenangan atau ingin mencari apa gitu ya, artinya Mhm. lebih ke spiritual. Nah, tapi dengan cara yang seperti itu, yang saya bilang candu gitu ya, karena dia merasa nyaman dengan cara-cara seperti itu, bebas dari tekanan-tekanan mungkin yang dihadapi. Salah satu beberapa faktor yang menjadi penyebab itu ya. Iya, dengan beberapa faktor yang tadi Ibu utarakan. Lalu adakah faktor lain Bu? Mungkin ada faktor ekonomi, kemudian juga faktor Ya. keterbatasan accessibility untuk sebuah informasi yang lebih mengandalkan logika sehingga orang-orang ini mengadakan ritual seperti itu. Meskipun boleh jadi tadi Bu katakan faktor keterasingan, ketidakpastian itu bisa menjadi hal yang lebih dominan Bu. Ya, ya. Saya rasa ini juga persoalan pola pikir ya. Jadi ketika seseorang pola pikirnya itu masih atau kesadarannya itu masih pada taraf yang magis atau ya naif gitu yang belum kekritis, maka orang akan mudah gitu, akan mudah dipengaruhi, akan mudah diindoktrinasi dengan ajaran-ajaran atau kepercayaan-kepercayaan yang mungkin menurut saya itu sesuatu yang
yang tidak rasional gitu ya. Jadi persoalannya adalah bagaimana masyarakat semacam itu atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih berpikiran berpola pikir atau punya kesadaran yang magis gitu ya, itu diubah ya, di apa ya istilahnya ya, di-re-educate lagi, dididik kembali, disosialisasi kembali dengan cara-cara yang kritis gitu ya. Nah ini mungkin butuh kerjasama dari berbagai pihak gitu ya. Tidak saja pemerintah tapi juga masyarakat yang kenal dekat dan tahu, dan begitu juga dengan para ulama atau para ahli agama gitu ya, bisa meluruskan kembali ajaran-ajaran yang seharusnya tidak mereka lakukan gitu ya. Apalagi dengan cara-cara yang irasional. Agama pun ya, beragama pun ya, itu dengan ada ilmunya, ada pengetahuannya, ada rasionalitasnya. Nah orang harusnya berpikir ke sana, jadi berpikir terbuka terhadap berbagai informasi atau pengetahuan yang ada. Juga mungkin karena pola asuh ya atau budaya masyarakat yang masih mempertahankan itu. Ya tadi soal pendidikan yang tidak mencerahkan atau tidak membangkitkan kesadaran kritis, dan persoalan-persoalan ekonomi dan sebagainya yang juga berkaitan, saling berkaitan, sehingga membuat orang itu merasa uncertain. Aku ini hidupnya seperti apa sih, masa depanku nggak pasti. Nah itu itu harus punya pemikiran misalnya untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan atau problem-problem yang dihadapi oleh individu atau masyarakat sehari-hari. Ya Ibu, kalau Ibu tadi tekankan perlu ada re-educated lagi untuk masyarakat untuk berpikir lebih logik supaya mereka tidak terlalu terbawa hal-hal yang sifatnya klinik karena tadi merasa keterasingan, kemudian juga kondisi mungkin tadi ada faktor mereka tidak merasa ada kepastian, terutama mungkin di era pandemi seperti saat ini ya Bu. Lalu peran pemerintah atau peran warga dan keluarga seperti apa Bu untuk membantu mengatasi hal semacam ini berulang kembali terjadi Bu? Saya rasa kontrol atau pengawasan dari berbagai pihak itu juga penting ya. Jadi kalau misalnya ada indikasi tetangga kiri kanan atau teman mengikuti kelompok-kelompok atau ajaran-ajaran tertentu ya, ya kita tidak mencurigai ya. Artinya secara multikultural, kita kan masyarakat multikultural ya, harus bisa menerima perbedaan itu dan menghormati atau menghargai. Tetapi ketika kita melihat ada kelompok-kelompok masyarakat yang menggunakan ritual-ritual sesat, nah itu yang mungkin harus diwaspadai, harus kontrol atau pengawasannya harus lebih kuat. Nah, misalnya tadi polisi yang terlibat di situ, apakah lingkungan sekitarnya tidak mengetahui atau membiarkan saja? Nah kalau membiarkan saja berarti itu pengawasan terhadap kelompok-kelompok dengan ritual-ritual yang mungkin dianggap membahayakan atau sesat, ya itu perlu diperkuat pengawasannya itu. Siapa saja ya, dari lingkungan sekitarnya, juga mungkin dari lembaga-lembaga terkait ya, misalnya agama gitu ya, MUI gitu ya, MUI juga mungkin perlu menelisik berbagai aliran atau ajaran yang ada di masyarakat, mana yang bisa dipertahankan atau mana yang memang harus dicegah supaya tidak menimbulkan korban. Karena banyak sih aliran-aliran yang kadang-kadang pemimpinnya mengatakan apa, anak buahnya nurut gitu ya, karena tadi kesadaran magisnya sangat kuat ya, sedangkan kesadaran kritisnya itu belum bangkit ya, sehingga disuruh ke kanan ke kiri masuk ke jurang ya ikut-ikut aja gitu. Jadi memang pengawasan itu yang mungkin saya rasa penting ya, perlu ya. Ibu terakhir, selain pengawasan apa yang harus dilakukan? Tadi salah satunya kesadaran kritis harus kembali ditingkatkan sehingga orang tidak mudah untuk terberdaya dan mengikuti apa kata-kata mungkin komunitas tertentu yang belum tentu menggunakan logika dalam mengedepankan visi misi mereka dalam suatu organisasi, Bu. Kalau saya sih yang penting adalah bagaimana masyarakat itu sejahtera. Masyarakat itu terbebas dari kemiskinan. Salah satu faktor yang menyebabkan orang berpikir aneh-aneh, berpikir yang pikiran buntu itu karena ya tadi persoalan ketidaksejahteraan, kemiskinan gitu ya. Kemiskinan itu macam-macam ya. Bisa soal ekonomi, bisa kemiskinan pengetahuan atau pendidikan, bisa kemiskinan sosial, jadi networking antara. Jadi jejaring sesama teman gitu harus diperkuat ya, jangan sampai
orang itu merasa kesepian, teralienasi sendiri, kemudian dia mencari jalan sendiri. Harus ada ya jejaring teman yang bisa memberikan pengetahuan yang lebih baik, ya, ilmu yang lebih yang artinya yang benar gitu ya, nggak menyimpang gitu ya. Jadi ini persoalannya memang kompleks dan yang menurut saya perlu diperhatikan baik oleh pemerintah gitu ya, bersama oleh pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini salah satu faktor yang menjadi penyebab banyaknya aliran-aliran sesat yang kemudian membahayakan, seperti penggandaan uang atau apapun lah ya, yang semuanya berkonotasi atau mengarah kepada bagaimana orang bisa mendapatkan pendapatan kehidupan yang lebih baik, kekayaan yang lebih cepat dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk perbincangan Ibu Tuti Budi Rahayu, sosiolog dari Universitas Erlangga. Selamat bertugas kembali, Bu.